Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran IPS. Sudah siapkah hari ini anak-anak untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan Ibu bahas hari ini yaitu kompetensi 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan materi pokok yaitu pembangunan sosial budaya. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar nanti, diharapkan kalian dapat menjelaskan yang pertama, pengertian pembangunan sosial budaya. Yang kedua, tujuan pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, bidang pembangunan sosial budaya. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan manfaat pembangunan sosial budaya. Oke, siap anak-anak? Semangat! Apakah kalian tahu pengertian pembangunan sosial budaya? Nah, kita akan bahas nih pengertian pembangunan sosial budaya. Sebelum masuk ke pengertian pembangunan sosial budaya, kalian harus tahu bahwa pembangunan sosial budaya terdiri dari 3 kata, yaitu pembangunan, sosial, dan budaya. Pembangunan itu adalah proses membangun sesuatu atau perubahan yang terencana. Nah, kalau sosial itu apa sih, Bu? Sosial itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Sedangkan budaya itu berkenaan dengan segala sesuatu yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya. Jadi, pembangunan sosial budaya itu adalah proses perubahan dalam bidang sosial budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan pembangunan sosial budaya. Tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Anak-anak, kalian harus tahu nih bahwa pembangunan sosial budaya ini luas, mencakup berbagai bidang. Berikut adalah bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu contohnya adanya pelayanan kesehatan yang baik, yaitu program perbaikan gizi masyarakat dan program lingkungan sehat. Yang kedua, ada bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang kesejahteraan sosial, yaitu penyediaan lapangan kerja dan juga adanya bantuan sosial. Selanjutnya ada bidang kebudayaan dan pariwisata. Contohnya, adanya kegiatan kesenian baik di sekolah maupun di masyarakat yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Selain itu juga kegiatan mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Bidang kependudukan, contohnya program keluarga berencana. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Selanjutnya ada bidang pemuda dan olahraga. Contohnya adanya pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
Fungsinya untuk menumbuhkan budaya olahraga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu juga, adanya pembinaan olahraga berfungsi untuk tercapainya prestasi di bidang olahraga. Nah, ini hanya beberapa ya bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Namun, jika beberapa bidang sosial budaya ini terus dimajukan, maka akan terbentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oke, selanjutnya kita lanjut nih. Sekarang kita bahas contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Berikut adalah upaya untuk membangun sosial budaya. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Membudayakan semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah ada sejak lama ya anak-anak, dan jangan sampai luntur dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang ini dengan melestarikan budaya daerah serta menjaga kerukunan antar masyarakat, yaitu dengan cara melakukan pementasan, kesenian dan kebudayaan daerah, serta mempelajari adanya kebudayaan daerah dengan adanya ekstrakurikuler. Jika upaya membangun sosial budaya ini dilakukan, maka tentu saja masyarakat Indonesia akan maju dalam bidang sosial budayanya. Sekarang anak-anak, kita baca bacaan Sanggar Tari Wadah Penari Tradisional secara bersama-sama. Oke, siap anak-anak? Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kembang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kembang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Hal ini mengacu pada tujuan didirikannya Sanggar Tari, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, anak-anak, kalian harus tahu nih bahwa Sanggar Tari merupakan contoh dari pembangunan sosial budaya. Kenapa? Karena Sanggar Tari menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Anak-anak, tahukah kalian di dalam upaya pembangunan sosial budaya juga ada permasalahan dalam bidang sosial budayanya loh? Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, ada konflik antar suku, ada demo, ada tawuran antar pelajar, dan cekcok antar tetangga. Nah, anak-anak, jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia akan terbengkalai. Maka dari itu, kita harus memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang sosial budaya ini, agar Indonesia tetap sejahtera.
Nah, selanjutnya, apa saja sih manfaat pembangunan sosial bagi pembangunan nasional? Anak-anak, adanya keberagaman sosial membuat kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk saling menghargai dan toleransi sesama, sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga. Nah, hal inilah yang akan menjadi modal penting pembangunan sosial budaya. Anak-anak, ini adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu cintai Indonesia dengan memberikan kontribusi terbaik kalian saat ini, yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh, karena keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Keberagaman memiliki peran yang sangat penting dalam menjunjung terwujudnya pembangunan sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan materi tentang pembangunan sosial budaya. Semoga kalian paham dan mengerti serta ilmunya bermanfaat. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.